Jalan raya dan kedaulatan. Jalan raya adalah ruang paling jujur dalam negara. Di sana tidak ada podium, tidak ada pidato. Yang ada hanya pertemuan langsung antara kekuasaan dan kehidupan sehari-hari. Ketika mobil presiden dicegat, publik terbelah. Ada yang melihatnya sebagai ancaman, ada yang membacanya sebagai sinyal. Sebagian orang berkata, ini tak pantas, negara harus dijaga wibawanya. Yang lain menjawab, justru disitulah wibawa diuji. Karena wibawa sejati tidak lahir dari jarak, melainkan dari keberanian untuk berhadapan dengan realitas. Di titik ini, kita tak sedang membela siapapun. Kita hanya bertanya, apakah negara masih mau turun ke jalan yang sama dengan rakyatnya, atau memilih melaju dengan sirene dan pagar? Viral dan nalar publik. Di zaman algoritma, kebenaran sering kalah cepat dari viral. Video pendek mampu membakar emosi lebih cepat daripada penjelasan panjang. Maka ketika insiden itu beredar, nalar publik diuji. Kita bereaksi atau kita berpikir. Ada yang langsung marah, ada yang langsung membela. Dua-duanya sah sebagai emosi, tapi berbahaya jika dijadikan kesimpulan. Negara tidak boleh bekerja dengan emosi, dan rakyat tidak boleh berhenti di prasangka. Disinilah filsafat berguna. Ia mengajak kita menunda penghakiman. Tidak menolak kritik, tapi juga tidak menelan narasi mentah-mentah. Simbol yang dicegat. Yang dicegat sebenarnya bukan sekedar mobil. Ia adalah simbol kekuasaan, simbol negara, simbol otoritas. Masalahnya, simbol sering menuntut perlakuan istimewa, sementara rakyat hidup tanpa simbol apapun. Sebagian publik merasa ini penghinaan terhadap negara, tapi sebagian lain bertanya, apakah negara sebegitu rapuhnya hingga satu insiden bisa meruntuhkannya? Atau justru negara menjadi kuat saat simbolnya berani diuji? Simbol yang sehat tidak takut disentuh realitas. Ia tahu, legitimasi bukan datang dari pengawalan, tapi dari kepercayaan. Marah atau mendengar? Pertanyaan paling sering muncul bukan soal insidennya, tapi reaksinya. Presiden marah atau mendengar? Dalam politik, kemarahan sering disamarkan sebagai ketegasan, padahal tidak semua ketegasan harus berisik. Ada pemimpin yang memilih membentak demi wibawa, ada pula yang memilih diam demi membaca situasi. Keduanya akan selalu diperdebatkan, karena rakyat membaca sikap sesuai luka dan harapan masing-masing. Disinilah pemimpin diuji bukan sebagai penguasa, tapi sebagai manusia yang memegang mandat. Prabowo dan bahasa tubuh negara. Prabowo tidak hanya berbicara lewat kata-kata, ia berbicara lewat cara negara bersikap setelah insiden. Apakah aparat ditenangkan atau diprovokasi? Apakah narasi dijernihkan atau dikeraskan? Pendukung akan berkata, ini bukti kedewasaan. Pengkritik akan menimpali, ini terlalu lunak. Dua tafsir yang sama-sama hidup dalam demokrasi yang belum selesai. Dan mungkin memang seharusnya begitu, karena pemimpin yang baik bukan yang mematikan perdebatan, tapi yang sanggup hidup di dalamnya. Pengamanan bukan ketakutan. Pengamanan presiden sering dipersepsikan sebagai tanda negara sedang takut pada rakyatnya. Padahal, dalam teori negara modern, pengamanan adalah bentuk manajemen resiko, bukan ekspresi paranoia. Negara yang besar justru sadar bahwa simbol kekuasaan membawa konsekuensi, sehingga perlu dijaga agar tidak menjadi sumber instabilitas. Namun persoalan muncul ketika pengamanan terasa berlebihan. Saat rakyat merasa dijauhkan secara fisik dan psikologis, kehadiran negara berubah dari pelindung menjadi tembok. Di titik ini, pengamanan kehilangan maknanya sebagai alat perlindungan dan berubah menjadi bahasa kekuasaan yang dingin. Maka perdebatan pun sah. Apakah negara sedang menjaga presiden atau sedang menjaga jarak dari rakyatnya? Jawabannya tidak hitam putih, dan di sanalah diskusi publik seharusnya dimulai. Rakyat bukan ancaman. Dalam demokrasi, rakyat adalah sumber legitimasi, bukan objek kecurigaan. Tetapi sejarah panjang konflik membuat negara sering refleks melihat kerumunan sebagai potensi bahaya. Refleks inilah yang pelan-pelan mengikis rasa saling percaya. Sebagian publik menganggap pencegatan itu sebagai tindakan sembrono yang bisa membahayakan keselamatan. Sebagian lain melihatnya sebagai bentuk keputusasaan warga yang merasa tak lagi punya kanal untuk didengar. Dua pandangan ini sama-sama lahir dari kegelisahan yang berbeda.
Jika negara terus-menerus membaca rakyat sebagai ancaman, maka negara sedang menyiapkan jarak yang semakin lebar. Dan jarak dalam politik selalu berujung pada kesalahpahaman. Negara tidak retak oleh insiden. Satu insiden tidak akan merobohkan negara. Yang membuat negara rapuh adalah sikap menutup mata terhadap pola. Insiden hanyalah gejala, penyakitnya sering tersembunyi lebih dalam. Ketika publik bereaksi berlebihan, itu seringkali bukan karena peristiwa hari ini, melainkan akumulasi kekecewaan kemarin. Negara yang cerdas membaca sejarah emosional warganya bukan sekedar kronologi kejadian. Maka pertanyaannya bukan siapa yang salah hari ini, melainkan apa yang belum diselesaikan selama ini. Kritik sebagai vitamin demokrasi. Kritik selalu dianggap mengganggu kenyamanan kekuasaan. Ia datang tanpa diundang, berbunyi keras dan kadang terasa kasar. Namun demokrasi tanpa kritik adalah tubuh tanpa sistem imun. Masalahnya, kritik sering kehilangan kualitas argumen dan berubah menjadi luapan emosi. Di sisi lain, kekuasaan juga sering menutup telinga dengan dalih stabilitas. Dua ekstrem ini saling memperkuat kebisingan. Di tengahnya, kritik yang sehat menuntut keberanian berpikir dan kerendahan hati untuk mendengar. Dan Prabowo dan pilihan nada. Dalam politik, cara berbicara sering lebih menentukan daripada isi pembicaraan. Nada bisa menenangkan situasi atau justru memperkeruh suasana. Itulah sebabnya respons Prabowo dibaca dengan sangat teliti oleh publik. Pendukung melihat ketenangan sebagai tanda kedewasaan dan kontrol diri. Pengkritik melihatnya sebagai potensi pembiaran. Dua tafsir ini tumbuh dari ekspektasi yang berbeda terhadap sosok pemimpin. Namun justru disitulah kepemimpinan diuji, bukan pada kesepakatan, melainkan pada kemampuan menampung perbedaan tafsir tanpa kehilangan arah. Mahasiswa dan etika bertanya. Mahasiswa selalu berada di ruang antara, belum sepenuhnya memegang kuasa, tapi cukup sadar untuk mempertanyakannya. Pertanyaan mereka sering dianggap mengganggu stabilitas, padahal sejatinya itu adalah tanda bahwa nalar publik masih bekerja. Negara yang sehat seharusnya tidak alergi pada pertanyaan, meskipun pertanyaan itu terasa tidak nyaman. Sebagian orang menilai mahasiswa terlalu emosional dan kurang data. Sebagian lain melihat justru karena merekalah isu yang tersembunyi bisa muncul ke permukaan. Dua pandangan ini berhadap-hadapan, tapi keduanya sepakat pada satu hal, mahasiswa punya peran moral dalam demokrasi. Etika bertanya bukan soal sopan atau tidak sopan, melainkan soal niat. Bertanya untuk menjatuhkan berbeda dengan bertanya untuk menguji, dan negara yang percaya diri tidak akan keliru membedakan keduanya. Kekuasaan yang tidak tersinggung. Kekuasaan yang mudah tersinggung biasanya merasa dirinya sedang terancam. Ia membaca kritik sebagai serangan personal, bukan sebagai koreksi struktural. Di titik ini, ego lebih dominan daripada akal. Namun ada juga pandangan lain. Tidak semua kritik lahir dari niat baik. Ada yang memang ingin memprovokasi, menciptakan kegaduhan atau mencari panggung. Kekuasaan dituntut cerdas memilah, bukan menelan semuanya secara mentah. Kedewasaan politik justru terlihat ketika kekuasaan mampu menahan diri, tidak reaktif tapi juga tidak permisif, tidak tersinggung tapi tetap waspada. Media dan tafsir realitas. Media bukan hanya penyampai fakta, melainkan pembentuk makna. Cara sebuah peristiwa diberitakan sering lebih berpengaruh daripada peristiwa itu sendiri. Satu sudut kamera bisa melahirkan kesimpulan yang sangat berbeda. Sebagian media memilih sensasi karena tuntutan klik. Sebagian lain berusaha menjaga jarak kritis. Publik berada di tengah pusaran, mencoba memilah mana informasi dan mana manipulasi emosi. Di era ini, media yang bertanggung jawab bukan yang paling keras, melainkan yang paling jujur pada konteks. Aparat sebagai cermin negara. Aparat di lapangan adalah wajah negara yang paling nyata. Mereka tidak bicara lewat pidato, tapi lewat sikap tubuh, intonasi suara, dan keputusan cepat di situasi genting. Ketika aparat bersikap humanis, negara terasa hadir sebagai pelindung. Namun ketika aparat terlihat represif, negara terasa menjauh dan menekan. Persepsi ini terbentuk dalam hitungan detik, tapi dampaknya panjang. Maka profesionalisme aparat bukan sekadar soal prosedur, melainkan soal etika kekuasaan yang diterjemahkan ke tindakan nyata. Pesan persatuan yang diuji. Persatuan sering terdengar indah dalam pidato resmi, tetapi maknanya diuji justru saat terjadi gesekan. Insiden kecil bisa membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Sebagian publik merasa pesan persatuan sudah cukup disampaikan. Sebagian lain menilai pesan itu masih elitis dan belum menyentuh kegelisahan akar rumput.
Perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa persatuan bukan konsep tunggal. Persatuan bukan berarti semua setuju, melainkan semua masih mau duduk di ruang yang sama meski berbeda pandangan. Negara sering diposisikan seolah sudah selesai, seolah setiap kebijakan adalah kebenaran final. Padahal, negara adalah proses, bukan kitab suci. Ia tumbuh melalui kesalahan yang diakui dan diperbaiki. Sebagian pihak menganggap koreksi sebagai bentuk pembangkangan. Yang lain melihat koreksi sebagai tanda cinta yang tidak romantis. Dua pandangan ini bertemu di satu titik. Sama-sama ingin negara berjalan, tapi berbeda cara memegang setirnya. Negara yang dewasa bukan yang selalu benar, melainkan yang mau belajar tanpa merasa direndahkan. Jangan cepat menghakimi. Di era media sosial, menghakimi menjadi olahraga massal. Kesimpulan dibuat sebelum fakta selesai berbicara. Emosi mendahului verifikasi. Namun, menahan diri juga bukan berarti membela. Menunda penghakiman adalah upaya menjaga akal tetap bekerja di tengah hiruk-pikuk opini. Ini bukan sikap netral kosong, tapi disiplin berpikir. Demokrasi butuh warga yang sabar, bukan karena pasif, tapi karena menghargai kebenaran. Jalan tengah demokrasi. Jalan tengah sering dicurigai sebagai sikap abu-abu. Ia dianggap tidak punya keberanian untuk memilih sisi. Padahal justru di jalan tengah nalar diuji paling berat. Di sisi ekstrim, jawaban terasa mudah. Di tengah, pertanyaan justru bertambah. Tetapi dari sanalah kebijakan yang tahan lama biasanya lahir. Jalan tengah bukan kompromi murahan, melainkan seni menimbang dalam ketidakpastian. Presiden bukan dewa. Presiden sering ditempatkan di dua kutub berlebihan, disakralkan atau dibenci. Keduanya sama-sama berbahaya bagi demokrasi. Mengkritik presiden bukan tanda tidak nasionalis. Sebaliknya, membela presiden secara membabi buta juga bukan tanda loyalitas cerdas. Keduanya berangkat dari emosi, bukan rasionalitas. Presiden adalah manusia dengan mandat. Mengingatkannya adalah hak, merendahkannya bukan keharusan. Keamanan dan kebebasan. Keamanan dan kebebasan selalu berada dalam tarik-menarik. Terlalu menekankan keamanan bisa mengorbankan ruang sipil. Terlalu memuja kebebasan bisa mengabaikan keselamatan bersama. Negara sering berada di posisi serba salah. Apapun pilihannya, kritik akan datang. Dan kritik itu sah selama tidak menghilangkan kemanusiaan. Disinilah negara diuji, menjaga dua nilai yang sama-sama penting tanpa mengorbankan salah satunya secara berlebihan. Ujian awal kepemimpinan. Sejarah jarang menguji pemimpin lewat peristiwa besar di awal masa jabatan. Yang datang lebih dulu justru insiden kecil, tampak sepele tapi syarat makna. Dari situlah publik mulai membaca arah. Sebagian orang menilai respons awal menentukan segalanya. Sebagian lain percaya satu peristiwa tidak cukup untuk menghakimi. Dua sudut pandang ini wajar, karena ekspektasi terhadap pemimpin selalu lebih besar dari kenyataan. Ujian awal bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang kecenderungan, kemana negara akan dibawa saat tekanan datang. Etika negara di ruang publik. Ruang publik adalah ruang bersama, bukan milik kekuasaan, tapi juga bukan ruang tanpa aturan. Negara hadir di sana sebagai pengelola, bukan pemilik. Ketika negara terlalu dominan, publik merasa diawasi. Ketika negara terlalu absen, publik merasa dibiarkan. Dilema ini tak pernah selesai, hanya bisa dikelola. Etika negara terlihat bukan saat semuanya tenang, tapi saat negara memilih hadir tanpa memonopoli. Mahasiswa dan harapan yang tidak pernah selesai. Mahasiswa sering dianggap naif, terlalu ideal, terlalu keras, tapi justru disitulah fungsi mereka, menjaga agar harapan tidak mati terlalu cepat. Sebagian publik lelah dengan suara mahasiswa, sebagian lagi bergantung padanya. Dua sikap ini menunjukkan satu hal, mahasiswa masih relevan. Selama masih ada yang bertanya dengan jujur, masa depan belum sepenuhnya tertutup. Yang retak sebenarnya. Banyak yang bertanya, apakah insiden ini merusak wibawa presiden atau justru membuka sesuatu yang lebih dalam? Mungkin yang retak bukan figur, melainkan cara kita saling memahami. Komunikasi yang tidak utuh menciptakan kecurigaan yang berlapis.
Memperbaiki kepercayaan sering lebih sulit daripada membangun citra. Republik yang dewasa. Republik yang dewasa tidak hidup dari tepuk tangan, tapi dari perdebatan yang jujur. Ia tidak panik oleh kritik, tapi juga tidak mabuk pujian. Ia membiarkan pro dan kontra hidup berdampingan, selama keduanya masih berangkat dari nalar. Karena diam total bukan tanda stabilitas, melainkan gejala kelelahan demokrasi. Selama kita masih berdebat tanpa saling meniadakan, republik ini apapun kekurangannya masih bernafas.